You are listening to Obtai Podcast. Ya, selamat datang di Obtai Podcast episode ke-56. Kali ini kita tidak bersama anak-anak Obtai yang biasa mereka ngobrol berdua. Karena hari ini, minggu ini kita bakal ngobrol sama salah satu hima di ISIP. Bener nggak kapan nih? Betul, ya. Gila. Parah, bener. Betul banget. Ini tuh kayak kemasan baru nggak sih, Ref? Betul, kemasan baru. Ekstra 30% off persen. Bagus. Kemasan baru banget nih, kita ngajak hima yang paling keren di ISIP Jakarta, ya nggak? Betul, hima jurusan saya. By the way, kenalin. Iya, betul. By the way, kenalin dulu, gue Pani. Ya, lu langsung aja. Ya udah pada kenal kali, Kak. Nggak apa-apa. Thank you loh. By the way, ini apa-apa. ada siapa aja sih? Ref, coba dong perkenalin kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Langsung perkenalan sama diri sendiri aja kali ya. Boleh, halo. Halo. Bang, Kak. Halo. Ya, perkenalkan. Gua Muhammad Fadli Adam, selaku sekjen di Himajur di ISIP. Wih, keren banget, mantap. Keren tuh. Nih kalau yang kakak cantik siapa? Kenalin, gue Aurel Himajur 2019. Bidang radio. Wah, radio juga. Sama dong. Mantap. Keren banget. Wih, bisa tuh. Bisa. Kita nge-podcast bareng. Kan sekarang kita lagi collab nih, ya nggak? Iya. By the way, Bang, mau nanya dong. Kan Bang Padlay sama Aurel nih Himajur, anggota Himajur. Nah, awal niatan masuk Hima tuh karena apa sih? Kalau gua sih ya, sebenarnya awal masuk Hima itu pertama nih ya, jelas cari pengalaman. Kedua, relasi. Ketiga, ilmunya sih. Yang pertama itu pengalaman kalau gue ya. Kalau gue pengalaman. Kedua, relasi. Yang ketiga, ilmunya. Karena buat gue juga, mungkin buat semua orang juga ilmu penting ya dong. Ilmu juga penting. Buat gue pribadi, pengalaman sama relasi itu juga lebih penting. Karena kita dapat link, kita dapat kenal orang baru, kita bisa kenal senior-senior yang di atas kita yang lebih dulu punya pengalaman gitu. Iya. Betul. Setuju. Kalau Aura? Bener sih. Pertama kali ikut Hima itu diajak teman. Awalnya nggak tahu nih Hima itu apa kan. Terus kayak dia dikasih tahu, lu kalau misalkan ngampus doang, terus lu nggak ada kegiatan lain, lu lulus percuma gitu loh. Lu nggak ada relasi, lu nggak ada pengalaman. Apalagi kan kita di bidang jurnalistik ya, kita dituntut harus kayak, lu coba dong kalau misalkan keliputan gimana. Nah, aku lebih kayak ngejar itunya sih, kayak gimana sih cara turun langsung ke lapangannya gitu. Nah, di Himajur ini alhamdulillahnya belajar tentang kayak gitu. Jadi ya lumayan buat bekal gitu loh. Keren banget. Keren. Tuh, Ref. Dengerin, Ref. Iya, saya gimana dengar. Sih? Iya. Kan saya juga abis ini Obtai. Nah kan Bang Fadli tadi bilang pengalaman yang paling penting nih ya Bang ya. Nah kan Abang udah dari 2018 nih ya. Udah seberapa banyak sih pengalaman yang didapat? Kan itu tadi kunci utama mau masuk Hima gara-gara pengalaman tuh. Kalau buat pengalaman sendiri ya di Hima, dari tiap agendanya, bahkan dari setiap terjun langsung ke lapangannya, ya kalau dibilang banyak juga nggak terlalu banyak, kalau dibilang sedikit juga nggak dikit-dikit banget, maksudnya middle lah. Jadi kalau buat di Hima pengalamannya itu, pertama pernah jadi apa ya, awal-awal itu ini dulu campers jadi kamera person tuh. Pertama jadi kamera person, terus pernah jadi host juga, pernah jadi asprot waktu itu, terus pernah juga turun aksi demo, maksudnya ngeliput gitu kan. Terus pernah jadi apa namanya, pernah apa sih namanya ya, lupa waktu itu. Pokoknya teman MC
waktu MC di ulang tahun Himajur ya, terus sama apa lagi ya, udah sih sisanya terjun ke lapangan aja kayak motret gitu kan, terus bikin berita gitu, paling itu sih. Keren banget. Kalau Aurel Kalau misalkan di pengalaman di Himajur sih alhamdulillahnya dari awal masuk ke radio kan, emang masuk radio, diajarin dulu pernah jadi penyiar. Waktu itu jadi pendamping penyiar sih. Pendamping penyiar, naik ke penyiar, dari penyiar naik nih ke pemegang acara podcast. Dari podcast naik lagi ke divisi publikasinya. Dari publikasi naik sekarang produser gitu. Kalau buat liputan, radio juga sering liputan, alhamdulillah jadi koordinator liputan radio juga gitu. Kalau turun ada demo, waktu itu juga demo turun, terus yang Sriwijaya kayak gitu-gitu sih. Keren Keren banget. banget. Nggak semua orang bisa dapat pengalaman itu sih, apalagi ngeliput ya. Betul. Nah, kan tadi udah banyak banget nih kita dengerin ya Rev ya pengalaman yang udah didapat sama Aurel sama Bang Padley juga. Jadi tuh awalan sih, mohon maaf saya rabun jauh, mohon maaf. Kesulitan yang didapat selama pengalaman itu pasti ada dong. Ada. Iya. Boleh nggak ceritain dikit aja, kayak nggak dikit, banyak juga nggak apa-apa. Betul. Apa aja tuh kesulitannya? Kesulitannya ya, mungkin kalau buat kesulitannya pertama tergantung nih kita lagi ditugasin di bidang apa. Misalnya contoh kasus, misalnya kita lagi ditugasin buat terjun aksi demo misalnya nih, kita liputan. Nah, mungkin kesulitannya itu apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali terjun gitu kan, untuk liputan di lapangan misalnya, apalagi unjuk rasa modelan demo. Nah, kalau misalnya gitu kan kesulitannya pasti dia nggak tahu nih nanganinnya gimana ketika masa lagi crowded, ketika lagi panas, atau ketika lagi rusuh. Mungkin kesulitannya di situ kalau misalnya ditugasin di lapangan. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ditugasin di bidang ketika liputannya maksudnya sebagai kamera person misalnya. Nah, kesulitannya mungkin kalau yang jarang megang kamera gitu kan, mungkin dia akan lupa dengan settingannya. Terus kalau yang jadi editor misalnya, dia jarang buka komputer lagi, dia jarang buka softwarenya lagi, mungkin kesulitannya dia bakal lupa lagi gitu sih. Sebenarnya balik lagi ke exercise, latihan, terus belajar lagi gitu sih. Nih, betul. Kalau Aurel? Kalau kesulitannya sih karena kita kan di bidang radio ya. Terus kayak radio itu beda. Kalau misalkan mau liputan itu kita harus ngebawain tetap santai gitu, walaupun ada kebakaran, entah itu kayak kemarin pesawat, kita dituntutnya kesulitannya kayak ini berita serius, tapi lu harus bisa ngemasnya santai. Gimana caranya? Lu bisa ambil nih, oke, lu ambil angle-nya misalkan korbannya, seberapa banyak korbannya, terus apa segala macam. Tapi PR-nya adalah gimana cara lu nyampein berita itu tuh gimana gitu loh. Karena kita beda kan dari TV. Kalau TV dia udah tahu standarnya, oh TV harus serius nih. Kalau radio kan kita harus mikir dulu nih, aduh kita gimana ya, ini lagi beritanya lagi misalnya kecelakaan atau korban gitu, kita harus sesantai mungkin, harus sedekat. Itu sih kendalanya. Sama kayak lebih apa ya, cari narasumber itu susah banget di lapangan gitu. Kayak kita kadang ada nih cari narasumber dapat, tapi belum tentu dia mau ngomong gitu. Kalau dia ngomong belum tentu itu jawabannya benar-benar pas sesuai yang kita inginkan gitu. Kayak waktu kemarin demo aja, kita nyari-nyari narasumber itu juga susah, karena kan orang posisinya pada berorasi semua kan ya, belum tentu mau dimintain buat ini. Jadi kita harus kayak ngejar-ngejar gitu sih, yang terutama kendalanya itu di narasumber. Kalau kita susah juga kan, kita nggak bisa tahu juga nih narasumber nih kayak gimana. Jadi kita harus ngeliat-liat dulu. Kita lihat mereka, oh kira-kira ini bisa nih, ini enggak deh kayaknya gitu sih. Iya benar-benar. Juga setahu aku kan kita juga kebetulan radio ya, radio kampus. Iya. Kalau misalkan lagi siaran tuh, kalau misalkan lagi ada masalah pribadi, nah itu ngatur moodnya juga. Iya PR. betul. Kan kita
juga yang lagi siaran mungkin, yang siaran kamera, yang wawancara itu kan pasti diinin banget kan, kayak smile voice-nya, terus nadanya. Iya itu kalau misalkan apalagi kalau intonasinya itu PR banget sih. Iya betul, apalagi kalau misalkan lagi patah hati kan kayak aduh. Itu pusing banget. Kemana-mana, hati juga nggak enak, tapi kita tetap harus siaran, ya nggak sih? Betul itu. Waduh. Dituntut latihan dari sekarang. Makanya kita kayak ya belajar aja, nikmatin aja prosesnya gitu. Bener. Nah, kesibuk. Kenapa? Siapa yang mau nanya nih? Revan, silakan. Nah kan tadi udah cerita pengalaman kalau pernah siaran kemarin, saya juga tadi lihat IG-nya kalau Himajur nih turun buat demo buruh kemarin ya. Selain itu ada kesibukan apa sih, kan kita juga lagi daring gini, kayak nggak boleh keluar terlalu banyak atau lama gitu. Kalian ada kesibukan apa sih selama 2 tahun ini lah, akhir-akhir ini juga boleh? Kalau dari Himajur akhir-akhir ini kemarin juga kita baru ngadain agenda sih ya, Rel ya. Himajur Love in Touch namanya. Nah, Himajur Love in Touch itu agenda yang kemarin itu kita kayak agenda tahunan juga sih sebenarnya. Meskipun sekarang lagi pandemi gitu kan. Nah, Aurel ini dia sebelumnya juga sempat jadi ketua pelaksana ya, Rel ya. KLIT-nya itu sendiri, tapi dia di tahun sebelumnya lagi, bukan tahun ini. Di waktu tahun 2020-nya berarti, Rel ya? Iya, 2020. 2020-nya tuh. Jadi agenda tahunannya itu meskipun lagi di tengah pandemi juga kita tetap jalanin gitu. Apa yang udah jadi agenda wajib di Himajur, yaitu Himajur Love in Touch. Contohnya tadi yang gue bilang, dia itu berbagi kasih sayang. Jadi kemarin itu kita rumah kreatif ya, Rel ya, apa sih namanya, rumah Andara. Iya, rumah di Andara. Jadi itu salah satu agenda kita buat berbagi gitu kan, karena di situ mohon maaf apa sih, Rel, tempatnya itu buat tuna inilah pokoknya. Apa sih kalau tunawisma? Iya. Apa tuh? Tunawisma. Masuk, Rel. Iya, jadi tunawisma itu orang yang dia nggak punya tempat tinggal gitu, jadi lahan kosong itu dia berdiriin kayak rumah, itu dari kayak kayu-kayu gitu. Kita Himajur nih ngelihat kayak, ya kan kita juga sama mengalami. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.